Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Baik pemirsa, kembali lagi di acara Tausiah Tanya Urusan Syariat dan Muamalah. Dan tentunya insyaallah kita hari ini akan menjawab pertanyaan yang masuk, dan pertanyaan yang masuk insyaallah akan dijawab oleh Al-Ustaz Abu Marwan Hafizahullah. Alhamdulillah. Ustaz, kita langsung tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Irwan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustadz, sebenarnya gimana sih hukumnya kalau kita cukur kumis sampai habis? Soalnya ana lihat ada yang cuma dipendekin, tapi ada juga yang dicukur bersih. Mana yang lebih sesuai sunnah dan apa memang boleh sampai habis segitu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah jami'an, kita kembali bisa berkumpul ya, ataupun sama-sama membahas ilmu syariat ya, terkhusus di tausiah di sini ya, berkaitan dengan pertanyaan ya yang masuk. Nah, dan apa yang tadi ditanyakan berkaitan dengan masalah mencukur kumis ya. Mencukur kumis itu diantara yang disebutkan Nabi SAW, khamsun minal fitrah, 5 perkara fitrah ya, yang disunahkan untuk kita melakukannya adalah mencukur kumis. Kemudian bagaimana kalau seandainya dia mencukur habis ya, kumis yang ada ini ya, atau apakah memang harus mencukur habis atau hanya mencukur saja? Nah, ini khilaf di antara para ulama ya, sesuai dengan lafaz hadis. Jadi kembali kepada lafaz hadisnya ya, di dalam sebagian riwayat dikatakan qasyus syarib, kemudian dalam riwayat yang lain jazzu asy-syawarib ya, kemudian anhiku dengan lafaz yang lain anhiku asy-syarib, dan yang lainnya dari riwayat-riwayat yang ada. Perintah ya, perintah untuk mencukur kumis, nah sesuai dengan lafaz yang lain hanya mencukur saja ya, hanya mencukur saja. Oleh karenanya sebagian Malikiyah mengatakan perkara yang dilarang kalau seandainya dia mencukur habis ya. Mencukur habis ini perkara yang dilarang, bahkan perkara yang ya disebutkan muhdats ya, perkara yang baru, padahal nah Allah alam tidak seperti itu. Maka yang benar sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ya, di antara yang dinukilkan dari Imam Ahmad. Nah, kemudian ya Imam Ahmad menyebutkan bahwasannya kalau seandainya dia mencukur habis itu tidak mengapa. Namun kalau kita bicara afdalnya, lebih utamanya, maka kembali kepada lafaz hadis, yakni mana qasyu ini hanya mencukur ya. Hanya mencukur, tidak sampai gundul ya, tidak sampai habis. Nah, tidak sampai habis bulu atau rambut yang tumbuh di kumis tersebut. Ini kalau kita kembali kepada lafaz hadis. Maka wallahu alam ya, di sini mencukur habis boleh hukumnya. Namun kalau bicara afdaliyahnya, lebih utamanya yakni itu tadi hanya mencukur saja. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan kedua dari Abu Abdillah Gede Bage. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, apa hukum kalau kita menyembelih hewan yang terpotong atau terluka telinganya? Lukanya itu karena digigit oleh hewan lainnya, bukan karena bawaan lahir. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Baik. Berkaitan dengan ya menjadikan hewan ternak menjadi kurban, di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ya. Selain hewan tersebut adalah bahimatul an'am,
hewan ternak gitu ya. Hewan ternak yang memang dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, jadi tidak semuanya hewan gitu ya. Kemudian juga diantara yang harus diperhatikan ketika menjadikan hewan, yaitu menjadi kurban kita, persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus ya salimah, yakni selamat dari berbagai macam cacat. Ya, cacat yang memudaratkan. Bagaimana dengan apa yang ditanyakan tadi berkaitan dengan telinganya yang terluka? Ya, di sini terluka ya, terluka karena digigit dengan hewan yang lain. Di zaman dulu disebutkan bahwasanya di antara cara untuk menandai hewan itu dengan dilukai ujung dari, atau bahkan istilahnya dibelah gitu, dibelah ya, disobek ya, disobek telinga daripada hewan ternaknya, telinga dari hewan ternaknya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menandai ini kambing si fulan, karena memang mungkin warnanya sama, mungkin ya, besarnya sama, takut tertukar dengan yang lainnya. Nah, itu dulu, zaman dulu dilakukan tadi dengan menyobek ya, menyobek telinga ya. Nah, bagaimana ya para ulama menyikapi hal ini? Ya, mereka pertama kali dalam hal ini ya melarang, intinya melarang, karena ini bentuk apa? Menyakiti hewan, bentuk menyakiti hewan ya. Sementara bimbingan Nabi SAW untuk hewan yang mau dijadikan hewan kurban pun kita harus apa? Kita harus berbuat baik kepada mereka, sebagaimana hadis ya Abu Ya'la Shaddad ibn Aus, di dalam lafaz hadisnya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis tersebut, falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihata, dan hendaklah ketika mau menyembelih ya, itu menajamkan pisaunya dan juga memelihara hewan ternak tersebut. Yurih dzabihata, buat dia senang, buat dia tenang ya, dengan kasih makan, kasih apa yang dibutuhkan oleh hewan tersebut. Jangan sampai melukai, jangan sampai menyakiti hewan tersebut ya. Bukan karena ini mau disembelih kemudian ya boleh kita seenaknya berbuat apapun kepada hewan tersebut, tidak boleh ya, tidak seperti ini. Jadi di sini harus ya memelihara hewan tersebut ya, menjadikan hewan tersebut nyaman. Nah, kemudian dengan ya cara seperti tadi kan tidak boleh ya, jelas. Lalu apakah ketika dikorbankan, dijadikan sebagai hewan kurban itu sah? Kata para ulama ini sah, yujzi ya, yujzi, karena ini bukan cacat yang memadaratkan ya, bukan cacat yang memadaratkan, jadi boleh ya. Apalagi kalau seandainya hanya luka saja, ini yang disengaja disobek itu pun tetap sah ya, tetap sah. Apalagi ini karena luka, karena mungkin insiden ya yang tiba-tiba, ini tidak mengapa insyaallah, dan sah ya, dan sah, walaupun secara afdoliyahnya untuk memilih hewan kurban yang selamat dari berbagai macam cacat, dari berbagai macam luka gitu ya. Nah ini, adapun pada zaman sekarang ya, ditandai di telinganya ya, selama hal itu tidak akan memadaratkan hewan tersebut ya, tidak sama dengan zaman dulu. Jadi ada istilahnya tabdik ya, kata para ulama ya, tabdik ya. Al-Imam Asy-Syinkiti menyebutkan bahwasanya tabdik ini adalah yakni ditandai di adhanul an'am ya, diberikan tanda di telinga-telinga hewan ternak ya,
di telinga-telinga hewan ternak. Nah ini ya, dengan tadi menyobek udun ya telinganya. Barakallahu fikum. Kalau pada zaman sekarang mungkin tidak seperti itu ya, hanya dibolongin gitu ya, kemudian dimasukkan di situ tandanya. Ini Allah alam, kalau seperti ini tidak mengapa ya. Kalau seperti ini tidak mengapa, insyaallah untuk ditandai saja. Nah ini Allah alam yang bisa ana jawab. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan ketiga dari Ummu Khadijah, Bandung. Bismillah, Ustadz mau nanya tentang hukum hewan atau daging yang disembelih oleh juru sembelih yang tidak sholat. Syukran jazakallah khair. Berkaitan dengan orang yang menyembelih dan dia tidak sholat. Ya, kembali kepada permasalahan hukum orang yang tidak melaksanakan sholat. Nah ini, hukum orang yang tidak melaksanakan sholat. Apakah keluar dari Islam atau masih berada di atas keislaman? Sebenarnya orang yang meninggalkan sholat ada dua keadaan. Yang pertama, dia meninggalkan sholat juhudan, karena dia menentang wajibnya sholat. Kalau di sini tidak ada khilaf, ya tidak ada perselisihan. Orang yang menentang wajib sholat kufur, dia keluar dari Islam, agama Islam, sudah murtad. Nah, yang menjadi perselisihan ketika seseorang tidak melaksanakan sholat, dia yakin sholat itu wajib, tapi dia tinggalkan takasulan, malas dia, tidak melaksanakan sholat. Ini berbeda pendapat di antara para ulama. Para ulama al-muakhirun, ya, banyak dari para ulama di antaranya Syekh Al-Fauzan hafizahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ibnu Baz, dan para ulama yang lain, ya, Imam Tuwaijiri, ya, dan yang selainnya menegaskan bahwa ya, orang yang meninggalkan sholat walaupun takasulan ini kufur, keluar dari Islam. Keluar dari Islam sehingga sesembelihannya ketika dia menyembelih hewan, maka sesembelihannya tidak halal. Ya, sembelihannya tidak halal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, ya, kita bacakan nas kalam beliau. Ya, di dalam fatwa beliau, dalam fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan ar-rajulu la yusalli idza dzabaha la tu'kal dzabihatahu. Ya. Seseorang yang tidak melaksanakan salat, apabila dia menyembelih maka tidak boleh dimakan sembelihannya. Limadza? Kenapa? Li'annaha haramun walau dzabaha yahudi aw nasrani, ya, fadzabihatahu yahillu lana an na'kula. Beda kalau seandainya yang menyembelihnya orang Yahudi atau Nasrani, ahlul kitab, ya, yang disebutkan di dalam ayat. Al-muhim disebutkan bahwasanya makanan ahlul kitab itu halal lakum, halal bagi kalian. Maksudnya di sini sembelihan mereka, dzabihatuhum, ya. Dzabihatuhum, dzabai'uhum, ya. Dzabaih, yakni sembelihan-sembelihan mereka ini halal bagi kaum muslimin apabila disembelih oleh orang Yahudi atau Nasrani, ahlul kitab, yang penting ahlul kitab. Nah, adapun orang yang tidak melaksanakan sholat, ya, meninggalkan sholat takasulan, di sini sampai tidak halal untuk kita makan. Ini, maka kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau melanjutkan, ya, fayakunu dzabihatuhu akhbath min dzabhil yahud wan nasara. Ya, maka dzabihahnya, sembelihan muslim yang tidak sholat, ya, bukan muslim, ya, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak melaksanakan sholat karena sudah kufur tadi, itu lebih akhbath, ya, lebih jelek lagi, ya, lebih kotor lagi dibandingkan sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah ini, jadi kalau seandainya yang berpendapat dia telah keluar dari Islam, maka sembelihannya tidak halal.
Ya, sembelihannya tidak halal. Ada sebagian para ulama yang lain juga yang menyelisih pendapat ini, ya, menyelisih pendapat mereka, yakni menganggap orang yang yakin salat itu wajib tapi dia meninggalkannya takasulan tetap dianggap apa? Muslim, ya, dianggap muslim. Nah, dengan pendapat ini, kalau berpendapat yang kedua tadi, maka ketika disembelih oleh orang yang tidak salat tadi karena malas, tetap ya sembelihannya halal, ya, sembelihannya halal. Nah ini, Allah lah, iya, tentunya di sini kita perlu sangat memperhatikan, gitu ya. Nah, untuk kebarokahan ya kurban kita ataupun sembelihan kita yang kita makan, hendaknya kalau memang itu hewan yang kita akan sembelih, ya dipilih orang-orang yang menyembelihnya juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan lebih barokah lagi, ya. Jangan sampai yang menyembelih ini orang yang tidak sholat, ya. Orang yang tidak sholat, walaupun tadi terjadi khilaf, ya. Terlepas dari khilaf tadi, maka tentunya seorang muslim menjaga keberkahan dari makanannya. Maka kita anjurkan untuk memilih, ya, memilih terkhusus di bulan yang mulia ini, ya, yang sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan, maka pilih orang yang taat dalam beribadah kepada Allah untuk menyembelih hewan kurban kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda jawab. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Nizam, Bandung. Bagaimana dengan hukum takbir muqayyad berjamaah yang biasa dilakukan oleh orang-orang? Apakah ada dalil untuk seperti ini? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu. Berkaitan dengan takbir di bulan Dzulhijjah, di sana ada takbir al-am yang umum, ya, yang tidak diikat dengan waktu, ada yang muqayyad, ya. Kalau takbir yang am tadi yang tidak diikat dengan waktu, ini dimulai di awal bulan Dzulhijjah, ketika masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1, ya. Di awal tanggal 1 saya sudah bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang diamalkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau keduanya radhiyallahu anhuma sampai pergi ke pasar, ya, hanya untuk takbiran, mengingatkan manusia agar mereka bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bertahlil, kemudian bertahmid. Nah ini. Baik. Kemudian ada di sana takbir muqayyad tadi. Muqayyad yang disebutkan adalah takbir yang dibaca ketika setelah shalawatul khams, dan itu ketika sudah masuk dari tanggal 10 sampai ayyamut tasyrik, ya. Ayyamut tasyrik, hari tasyrik. Nah, bagaimana kalau sekarang takbiran itu dilakukan secara berjamaah? Baik. Bahkan ditanyakan hal ini kepada Komite Fatwa Lajnah Daimah, ya, Arab Saudi, berkait dengan takbiran malam Id, baik Idul Adha, Idul Fitr, ya. Ketika takbirannya tadi dipimpin dengan satu orang, ya. Kemudian yang lain mengikuti takbirannya dia. Nah, di sini secara dalil, ya, secara nas berkaitan dengan takbiran ketika sudah masuk hari Id, maka tidaklah para ulama atau para kaum muslimin terdahulu dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka mengamalkan hal tersebut, ya. Yani ketika bertakbir ini dipimpin oleh 1-2 orang, kemudian yang lain mengikutinya, ya. Bahkan ini perkara yang diadakan, maksudnya perkara yang baru itu dalam agama kita, sehingga Allah alam di sini untuk meninggalkan hal ini, ya. Khawatir tadi masuk ke dalam perkara yang, ya, bid'ah, ya. Bukan malah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, namun ancaman bagi orang-orang yang melakukan perkara yang baru di dalam agama. Sehingga
Nah, setiap muslim untuk bertakbir dirinya sendiri, maksudnya jangan mengikuti atau dipimpin dengan yang lainnya. Bertakbir sendiri, ya. Bertakbir, perbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah, yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertahlil. Di takbir muqayyad tadi di tanggal 10-nya sampai hari tasyriknya. Allah alam. Ini nih yang bisa najawab. Barakallahu. Baik, pertanyaan kelima dari Abu Abdillah, Panyilakan, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, gimana kalau ada orang yang berani berceramah di depan umum dengan cuma modal bahasa Arab aja? Terus kitanya itu tahu, padahal si dai ini belum khatam usul fikih, mustalahul hadis, juga usul tafsir, malah ada juga yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Saya pribadi merasa ini akan merusak umat. Mohon minta nasihatnya Ustadz. Syukran, barakallahu. Barakallahu. Baik, tentunya hal ini ya perkara yang besar ya, karena wadifah ya, tugas menyampaikan ilmu ini bukan perkara yang ringan, perkara yang berat ya, dan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ya, tidaklah seseorang yang menyampaikan dalam agama ini kecuali apa yang dia ketahui gitu ya. Apa yang diketahui. Nah, Nabi SAW saja merintahkan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi kalau seandainya satu ayat dia ketahui, boleh dia sampaikan. Baik, ya. Jadi di dalam mengajarkan ilmu ini butuh ya terlebih dahulu ta'allum, belajar dulu. Belajar. Jangan sampai kemudian dia menyampaikan ilmu dalam agama ini kemudian salah, ya, keliru. Dan ini perkaranya sangatlah besar, ya. Nah, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala memposisikan al-qaul 'ala Allah bil 'ilm, berbicara atas syariat Allah Subhanahu wa taala tidak dengan ilmu, ini bahkan dosanya lebih besar dari bentuk kesyirikan bahkan ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid menyebutkan ayat ini. Qul harrama rabbiya al-fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal baghi. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ayat yang itulah ya. Nah, ya. Disebutkan di situ para ulama menyebutkan bahwa ayat ini menyebutkan tingkatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fawahish, kekejian, amalan-amalan keji, kemudian kedengkian kepada kaum muslimin sama kaum muslimin. Ya, kemudian disebutkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah al-qaul bil ilm wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Untuk engkau berbicara atas Allah Subhanahu wa taala, atas agama Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang engkau tidak mengetahuinya. Nah ini. Ya, oleh karenanya orang yang tidak belajar, belum belajar ya, terkhusus karena ya bahasa Arab ini merupakan modal besar untuk kita mau belajar ya ilmu syar', ya bagaimana dia bisa belajar ilmu fiqih, ilmu hadis, ilmu yang lain-lainnya kalau seandainya dia tidak memiliki ilmu Arab, karena hadis dengan bahasa Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab, bahkan kitab-kitab para ulama itu ditulis dengan bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab. Jadi kalau seandainya dia tidak mengetahui tidak bisa mengetahui bahasa Arab, ya tidak belajar bahasa Arab, maka dia tidak akan mengerti apa yang disampaikan dalam Al-Quran, hadis ataupun ucapan-ucapan para ulama, ya, ucapan para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Nah ini, oleh karenanya, nah, ya berhati-hati ya, berhati-hati. Bahkan mungkin orang-orang seperti ini bukan malah akan mendatangkan kebaikan, ya, namun akan mendatangkan kemadaratan yang lebih besar, kemadaratan yang lebih besar. Lihat, tengok, maksudnya dengan ya banyak terjadi
ya, yang dianggap ya ustadz gitu ya. Kemudian dia memahami ayat secara sendirinya, memahami hukum secara sendirinya, tidak kembali kepada ya ucapan para ulama atau bagaimana para ulama memahaminya, sehingga hal itu menjadi besar, ya, menjadi besar. Nah, menyesatkan, ya, menyesatkan, bahkan menjerumuskan, ya, menjerumuskan orang kepada kesalahan. Waliyadzubillah. Kalau dan ini lebih besar lagi madaratnya, ya, dibandingkan kalau seandainya hanya ilmu dunia. Mungkin ilmu dunia kerusakannya sekedar dunia saja, tapi kalau seandainya sudah disesatkan dalam agama, maka ruginya, kemadaratannya dunia dan akhiratnya, dunia dan juga akhiratnya. Sekali lagi kita ingatkan hal ini, ya, jangan sampai seperti ini. Dan kalau seandainya kita tahu, ya kita nasihati orang yang seperti ini, kita sampaikan nasihat untuk kita belajar dulu, mengambil ilmu dulu dari para ulama, ya, duduk ya di hadapan mereka, ilmu dengan baik, kemudian pelajari landasan-landasan ya ilmu syariat ini, dari bahasa Arabnya, dari mungkin yang tadi disebutkan, ya, usul-usulnya, ilmu usulnya, nah, usul fikihnya, usul hadisnya, usul tafsirnya, dan yang selainnya, yang mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada dia ilmu agama ini, dan ya dia bisa mengkaji lebih dalam, dan setelah itu dia baru menyampaikan, ya, karena sebagaimana rentetan di dalam rentetan dalam salat al-asr yang dijelaskan, ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam Ushulus Tsalatsa, kewajiban kita ini apa? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Pertama kali apa? Berilmu dulu, beriman, dan tidak akan tumbuh keimanan kecuali dengan berilmu, menggali ilmu agama. Nah, illal ladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kemudian setelah itu beramal, ya. Jadi setelah kita mengetahui ilmu tersebut, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Baru setelah itu apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Setelah itu baru kita diperintahkan untuk berdakwah, ya, berdakwah, menyampaikan kepada manusia. Ya, setelah dia mempelajari, dia berusaha mengamalkan, maka setelah itu baru dia mendakwahkan. Oleh karenanya sekali lagi, ya, jalani dulu hal ini, gitu ya, apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi belajar dulu, berusaha untuk mengamalkan, setelah itu baru kita mendakwahkannya. Ini Allah a'lam. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Dina Lestari, Depok. Bismillah, mau nanya Ustadz, bagaimana pandangan syariat tentang tren kajian agama yang dipungut biaya? Apakah ini dibenarkan dalam Islam atau ada batasan-batasan yang boleh? Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fikum. Sebenarnya ini pertanyaan yang berat, ya. Intinya kalau anak sendiri sudah kita lihat banyak, ya, banyak bimbingan para asatidz, dan sudah banyak ditanyakan hal ini, bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan mereka. Ya, mungkin sedikit, ya, yang ana berikan catatan di sini. Jadi, ya, jangan sampai, ya, kita sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, ya, jadi menjual ayat Allah zamanan qalila, dengan harga yang sangat murah, gitu ya. Nah, ini maksudnya gimana? Ya, intinya kalau kita melihat para asatidz, ya, hafizahumullah jami'an wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan khairul jazaa, ya, untuk umat ini mereka sangat banyak andil, gitu ya, banyak jasanya, ya, untuk mereka para asatidz. Nah, hafizahumullah jami'an. Tapi kita tidak melihat itunya, namun yang menjadi catatan bagi kita adalah jangan sampai tadi, ya, baik mungkin orang yang akan yang menyampaikan ilmu, ya, terlepas tadi asatidz tadi yang kita husnudzon kepada mereka, ya, bukan itu yang diinginkan, gitu ya.
bukan itu yang diinginkan. Nah, kalau sudah mempersyaratkan, ya tidaklah dia menyampaikan ilmu kecuali dengan harus dibayar. Nah ini waliyadzubillah, ini sudah sangat merendahkan ilmu sendiri, ya. Sudah sangat merendahkan ilmu sendiri dan sudah sangat merendahkan ahlul ilm, gitu ya. Nah, orang yang berilmu. Kalau seandainya dia mempersyaratkan, tidaklah dia akan menyampaikan ilmu kecuali harus dibayar. Waliyadzubillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari ini semuanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Ya. Nah, ini orang yang hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita, orang yang belajar saja, belajar ilmu syariat, namun tujuannya untuk apa? Untuk dikatakan alim, itu dijadikan sebagai apa? Nah, sebagai kayu bakar pertama kali, ya, di dalam neraka. Waliyadzubillah. Apalagi, ya, yang disebutkan juga di dalam Kitabut Tauhid, ya, dan juga yang diangkat oleh Ustaz Yazid, ya, nah, rahimahullah, ketika menjelaskan hal ini. Nah, yang apa? Dia mengamalkan dunia mengamalkan akhirat iradatu dunia. Ya. Dia beramal akhirat, dia melakukan perkara akhirat, tapi yang diinginkan apa? Dunia. Nah, ini jelas, gitu ya. Jadi, ya, terfokus kepada mereka yang tidak mau tidak mau, ya, menyampaikan ilmu kecuali harus dengan bayaran. Ya. Harus dengan dibayar, gitu. Waliyadzubillah. Kalau ini jelas. Nah, jelas kita sayangkan. Atau mereka misalkan yang bertahun untuk menyampaikan dakwah, ya, dari yang disoroti oleh sebagian para asatidz, dari lembaga-lembaga lah yang mengadakan hal tersebut. Nah, jangan sampai juga ini menjadi lahan untuk dia mencari keuntungan. Ya, karena tujuannya dakwah, ketujuannya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jangan kemudian dibelokkan dikarenakan hal ini, ya. Jadi tidak ada amalan sedikit pun kalau seperti itu. Ya, tidak ada amalan sedikit pun karena sudah keluar dari tujuan, ya, awalnya, tujuan intinya, yakni ta'awun, untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan, ya, kalamullah, kalamun Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Namun terfitnah dengan, ya, fitnatud dunia. Dan memang ini apa yang ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, ya. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya, dan fitnah ujian bagi umatku adalah harta. Maka, ya, kita sama-sama, nah, kaum muslimin harusnya terus menjaga jangan sampai kita terjerumus ke dalam fitnah yang seperti ini, yang akan merusak ibadah kita, merusak amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini, ya, yang menjadi catatan yang, ya, bisa Anda sampaikan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, semoga Allah selalu memberkahi juga menjaga Ustadz. Amin. Ustadz, mohon penjelasannya terkait murji'ah. Sampai sekarang saya masih belum paham apa itu akidah murji'ah. Baik. Berkaitan dengan firqah al-murji'ah, yang kenapa dikatakan murji'ah, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama bahwasanya keyakinan mereka adalah ta'khirul amal, mengakhirkan amalan, ya, mengakhirkan amalan. Kemudian bentuk murji'ah pun ada beberapa keyakinan, ya, yang intinya kembali kepada pemahaman mereka dari makna keimanan itu sendiri, ya, yang mendasar dari keyakinan mereka bahwasanya mereka tidak memasukkan amalan, ya, dari musammal iman, ya, dari bentuk keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau seandainya kita melihat secara ayat, ya, dalil-dalil yang ada, jelas amalan itu termasuk dari bentuk apa? Keimanan, ya, dari bentuk keimanan. Sehingga berbeda orang yang senantiasa
di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, ya, puasa misalkan dan yang selainnya, dengan orang yang tidak melakukan hal tersebut gitu ya. Tidak melaksanakan ibadah atau ibadahnya hanya perkara yang wajib saja, kemudian yang lain dia wajib sunnahnya juga. Nah, di sisi mereka iman itu ya tidak bertambah, tidak berkurang dalam satu keadaan. Dalam satu keadaan, ini keyakinan mereka ya. Ini keyakinan Murji'ah. Sehingga amalan ini tidak ada kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dan ini batil, sangat-sangat batil. Ya. Mereka menyamakan keimanan Abu Bakar As-Siddiq dengan pelaku maksiat, ya, penzina, pemabuk misalkan. Sama keimanan mereka selama meyakini Islam, ya, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Maka iman Abu Bakar As-Siddiq, iman pelaku kebid'ahan, iman pelaku maksiat, iman pelaku ya kesyirikan itu ya sama gitu ya. Tingkatannya sama. Ini keyakinan Murji'ah. Jadi intinya mereka tidak memandang amalan itu termasuk dari bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti merembet kepada hal-hal yang lain yang menunjukkan kebatilan keyakinan dan madhab mereka. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan madhab Murji'ah, dan kalau seandainya kita mau gali lebih dalam, ya tentunya butuh pembahasan yang lebih luas. Wallahu a'lam. Barakallahu. Tip dari Ummu Ukasyah Cimahi. Bismillah. Kalau misalnya saya sudah memberikan DP, tapi kemudian saya tidak bisa melanjutkan pembelian, apakah penjual boleh menahan uang muka tersebut? Atau ada ketentuan khusus dalam Islam mengenai hal ini? Jazakallahu khairan. Apa yang dilakukan tadi itu sama dengan apa yang disebutkan oleh para ulama dari macam jual beli. Ada istilahnya ya di dalam ilmu jual beli, ada jual beli urbun namanya. Urbun. Ya. Dia ingin membeli satu barang. Ya, satu barang cuma dengan DP dulu. Enggak semuanya, tapi dia DP dulu berapa. Nah ini. Kalau seandainya tidak jadi, maka DP tersebut milik yang menjual. Khilaf di antara para ulama dalam masalah ini, apakah boleh atau tidak. Ya, namun yang benar dalam masalah ini wallahu alam, ya, kalau seandainya dilaksanakan bai' urbun seperti tadi, ya dengan DP nanti akan diberikan kepastian jadi atau tidaknya misalkan. Ya mungkin bisa jadi tenggang waktunya lama gitu. Sebulan atau seminggu mungkin. Nah ini, maka di sini sah ya. Sah dan tidak mengapa kalau seandainya penjual tadi barang tadi dia mengambil uang DP yang sudah diberikan kepadanya dari pembeli gitu ya. Nah, dengan persyaratan tadi bentuk jual beli urbun. Nah, ini kenapa? Karena ini sebagai timbal balik atau misalkan mengganti kerugian. Kerugian dari si mana? Maksudnya kan kalau seandainya sudah di DP, dia yang penjual ini tidak bisa dia jual kepada yang lain, gitu ya. Yang mungkin boleh jadi. Nah, sehari kemudian, 2 hari kemudian ada yang datang ingin membeli gitu. Nah, kemudian penjual kan sudah janji dengan yang DP tadi, maka dia tidak bisa menjualnya. Ini. Nah, DP tadi yang sudah diberikan itu untuk mengganti kerugian dia. Intinya untuk mengganti kerugian, mungkin barangnya harus perbaikan atau gimana. Ya, intinya secara syariat pun ini diperbolehkan. Bai' urbun ini diperbolehkan wallahu a'lam. Ya, ini yang anak ketahui. Barakallahu. Baik, pertanyaan terakhir. Ini ada 2. Ya. Dari Dudi Abu Zain, Bandung. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz. Ana izin bertanya, apakah ada pengaruhnya kalau kita pilih hewan kurban yang lebih mahal, lebih berat atau langka, seperti domba atau sapi khas tertentu?
Apa itu bikin amal kurban kita bernilai lebih di sisi Allah? Baik. Dibahas oleh para ulama berkaitan mana yang paling afdal dari kurban itu. Ada yang mengatakan unta, sapi, ada yang mengatakan apa? Kambing, gitu ya. Namun Allah alam, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam dan Taimiyah rahimahullah, mahu anfa'lin nas, ya. Yang paling bermanfaat, paling bermanfaat bagi manusia, nah, ya, bagi keumuman kita, maka itu yang paling utama, terlepas, ya, baik hewannya unta, sapi ataupun kambing, gitu ya. Karena di kita sendiri kalau seandainya utamanya unta, kan nggak banyak unta, ya. Nah, oleh karenanya tadi mahu anfa, apa yang bermanfaat, mungkin di sana di Saudi Arabia misalkan atau di tempat tertentu yang lebih bermanfaatnya unta, maka itulah yang paling utama. Di tempat kita misalkan sapinya yang lebih utama, lebih bermanfaat, maka itu yang afdal. Allah a'lam. Walaupun sebagian ada yang mengatakan ya tadi mentayin gitu, menentukan binatang ini binatang itu. Nah, berkaitan dengan hewan langka, ya hewan mahal atau gimana, ya. Barakallahu fikum. Sebenarnya segala sesuatu ini kembali kepada niat kita. Ingat ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darahnya. Jadi sebagus apapun sembelihannya, ya tidak akan sampai kepada Allah. Allah tidak butuh dengan sembelihan kita, kurban kita, ya. Tidak akan sampai darahnya, tidak akan sampai dagingnya. Maksudnya Allah tidak butuh itu semuanya. Tapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan kita, niat kita untuk siapa dalam berkurban tadi. Jadi, ya, segala sesuatunya kembali kepada niat kita. Yang bagus, yang bermanfaat. Kalau seandainya niatnya tidak ada bentuk keikhlasan, tidak menjaga keikhlasannya, maka ya sama saja gitu ya. Nah, akan bernilai kecil ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya memang dia hanya bisa berkurban sesuatu yang kecil, ya, yang mungkin harganya murah, tapi dia niatkan lillah kan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi yang itu lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali, ya, lihat dari niatan kita. Nah, bukan kemudian yang langka, ini langka loh dan seterusnya kemudian dia pamerkan. Ya, ini akan merusak hati kita, merusak keikhlasan kita. Atau yang besar gitu ya. Nah, kemudian dia pamerkan ini, ya, sapinya 1 ton dan yang selainnya. Nah, ini akan merusak, ya, pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Jadi, ya, secara asal tadi yang bermanfaat, namun segala sesuatunya kita kembali kepada niat, ya. Dilihat niat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah, ini yang saya jawab. Apakah kita juga yang berkurban harus melihat penyembelihan hewan yang kita kurbankan? Barakallahu fiik, Ustaz. Baik. Secara sunnahnya ditegaskan oleh para ulama bahwa yang berkurban dialah yang menyembelih, ya. Nabi SAW berkurban waktu itu dengan kambing, beliau sendiri yang sembelih. Kemudian unta, beliau sendiri yang sembelih, ya. Jadi lebih utamanya apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang berkurban dia sendiri yang menyembelihnya. Itu sunnahnya, walaupun tidak mengapa seandainya yang lain pun, ya. Jadi di sini, ya, kalau seandainya dia sembelih kan jelas apa? Dia menyaksikannya, ya. Dia menyaksikannya, dia hadir di tempat sembelihan atau ketika penyembelihan tersebut. Nah, ini afdalnya, ya. Apakah syarat? Tidak syarat, ya. Harus melihat, harus menyaksikan, harus ada, tidak. Yang penting dia sudah meniatkan ini untuk kurbannya dia. Allah alam, ya, dan tetap sah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya jawab. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaannya. Semoga Allah beri balasan di dunia dan khususnya di akhirat kelak. Tak lupa juga kepada para penanya, jazakumullah khairan. Kita selaku panitia atau kru yang bertugas, mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.